Perkenalkan, saya Fitria Prabandari, salah satu pengampu mata kuliah pengantar asuhan kebidanan. Kali ini saya akan menjelaskan standar alat dan ruangan asuhan persalinan. Tujuannya adalah untuk mengetahui standar alat-alat persalinan dan untuk mengetahui standar ruangan persalinan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017. Ini adalah celemek plastik digunakan untuk melindungi bidan dari cipratan darah atau cairan infeksius. Kemudian ada sepatu boot digunakan bidan agar terhindar dari tusukan jarum atau benda tajam yang bisa membahayakan bagian kaki. Kemudian ada masker digunakan untuk melindungi hidung dan mulut. Ada kacamata bersih, ini digunakan untuk melindungi mata. Kemudian ada penutup kepala untuk melindungi bagian kepala. Kemudian menyiapkan persiapan alat untuk ibu dan bayi. Yang pertama ada 2 buah handuk. Kenapa ada 2? Ini nanti untuk mengganti ketika bayi telah lahir. Jadi untuk mengeringkan bayi supaya bayi tidak basah karena cairan ketuban. Kemudian ada sepertiga kain untuk alas bokong ibu. Kain ini nanti digunakan untuk steneng untuk mengurangi risiko robekan perineum. Kemudian ada selimut. Selimut ini digunakan untuk menutup perut ibu setelah tadi ditutup dengan handuk, tapi handuknya sudah digunakan untuk menyelimuti bayi, sehingga perut ibu tetap memerlukan selimut. Kemudian ada topi bayi. Segera setelah bayi lahir, kemudian setelah dibersihkan, sebaiknya memang bayi diberi topi bayi untuk melindungi bayi supaya kepala tidak mengalami kedinginan. Oke. Kemudian ada baju ibu, digunakan untuk berganti baju setelah selesai persalinan, sehingga ibu akan tetap merasa nyaman. Kemudian ada kain atau sarung bersih yang kering. Ini juga digunakan untuk mengganti ibu setelah selesai persalinan. Kemudian ada 1 set pakaian bayi, ada popok dan baju bayi. Kemudian ada 2 buah wastafel untuk membersihkan ibu setelah selesai persalinan. Kemudian ada peralatan steril atau DTT parcel set. Yang pertama adalah bak instrumen. Bak instrumen ini adalah bak untuk menyimpan alat-alat steril. Alat yang pertama yang digunakan yaitu 2 klem Koher. Ini digunakan untuk menjepit tali pusat segera setelah bayi lahir. Kemudian ada gunting tali pusat, digunakan untuk memotong tali pusat. Kemudian ada benang tali pusat, ada benang dan ada klem plastik. Kemudian ada kateter, digunakan untuk mengeluarkan urin ibu. Kemudian ada gunting episiotomi. Gunting ini digunakan untuk melebarkan jalan lahir. Kemudian ada klem setengah Koher. Klem setengah Koher ini digunakan untuk memecah selaput ketuban. Kemudian ada 2 pasang sarung tangan steril yang digunakan oleh bidan. Dan ada kasa atau kain kecil 5 buah. Yang kita sediakan saat ini adalah kasa. Kemudian ada gulungan kapas basah dalam 1 kom kapas DTT. Kemudian ada tabung suntik 2,5 cc atau 3 cc. Digunakan untuk menyuntikkan oksitosin. Kemudian ada penghisap lendir jeli, digunakan untuk
mengisap lendir bayi apabila hidung atau mulut bayi kemasukan cairan ketuban. Dan jangan lupa, alat-alat ini harus dimasukkan dalam bak instrumen steril. Kemudian, kita juga menyiapkan alat heading set, yaitu untuk penjahitan episiotomi. Yang pertama, yaitu kita menyiapkan bak instrumen untuk alat heading. Kemudian ada tabung suntik 10 mili yang digunakan untuk mengisi lidokain. Kemudian ada pinset anatomi dan pinset chirurgis. Kemudian ada pegangan jarum atau disebut dengan nalpuder. Kemudian ada jarum dan benang. Dalam hal ini sudah dalam satu set. Dan tidak lupa satu pasang sarung tangan steril. Kemudian alat-alat steril harus masuk ke dalam bak instrumen steril. Kemudian kita menyiapkan peralatan tidak steril. Yang pertama yaitu termometer, digunakan untuk mengukur suhu. Kemudian ada stetoskop untuk mendengarkan denyut jantung. Kemudian ada tensimeter yang digunakan untuk mengukur tensi ibu. Kemudian ada meteran, digunakan untuk mengukur tinggi fundus ibu. Kemudian ada linek yang digunakan untuk mendengarkan denyut jantung janin. Kemudian ada bengkok untuk tempat benda habis pakai. Kemudian ada tempat plasenta. Kemudian ada timbangan bayi. Kemudian ada pengukur panjang bayi. Kemudian ada gunting perban, digunakan untuk memotong perban atau kasar. Kemudian ada sarung tangan. Ada wadah untuk larutan klorin 0,5%. Kemudian ada wadah untuk air DTP. Ada tempat sampah. Ini adalah tempat sampah basah dan tempat sampah kering. Dan ini tempat sampah khusus untuk benda tajam. Kemudian obat-obat dan bahan habis pakai. Yang pertama yaitu oksitosin 1 mili 10 unit. Kemudian ada lidokain 1%. Kemudian ada cairan infus RL. Dan cairan NaCl. Kemudian ada peralatan untuk menginfus. Kemudian ada kanul IV nomor 16 atau 18. Kemudian ada metil ergometrin. Kemudian ada GSO4 20% dan 40%. Dan ada antidotum. Kemudian ada ampicillin IV 2 gram atau bisa juga menggunakan amoxicillin atau ampicillin tablet 500 gram. Dan ada vitamin K yang nanti akan disuntikan ke bayi. Kemudian ada salep mata tetrasiklin 1% untuk bayi. Kemudian kita juga menyiapkan peralatan untuk resusitasi bayi. Yang pertama yaitu meja bersih, datar, dan keras. Kemudian ada kain untuk mengalas meja sekaligus untuk mengganti kain pembungkus bayi yang basah.
Kemudian ada satu buah kain untuk mengganjal bahu bayi. Kainnya posisinya dilipat seperti ini, kemudian diletakkan di bawah kain pengalas. Kemudian ada lampu sorot 60 watt. Kemudian ada alat pemisah lendir yang sudah dimasukkan dalam bak instrumen steril. Kemudian ada balon sekaligus dengan sumbunya. Alat yang lainnya juga ada sumbu, namun alat yang ini digunakan langsung dengan mulut penolong. Dan yang terakhir ada jam sebagai pencatat waktu. Kemudian ada balon sekaligus dengan sumpunya. Alat yang lainnya juga ada sumbu. Kemudian standar ruang bersalin. Yang pertama, akses keluar masuk pasien lebar minimal adalah 90 cm. Ruangan bersih dan tidak berdebu. Kemudian ukuran minimal 3x4 untuk satu tempat tidur persalinan dengan ukuran sesuai standar. Kemudian tersedia meja resusitasi untuk neonatal dan set resusitasi. Dinding dan lantai terbuat dari bahan yang tidak tembus air dan mudah dibersihkan, keras, rata, dan tidak licin. Kemudian tersedia tempat sampah medis dan non-medis. Ya, demikian tadi adalah standar alat dan ruangan untuk persalinan. Selamat belajar, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.